Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agis Maulana dengan nomor induk mahasiswa 4112410046. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Langsung saja pada soal pertama, yaitu yang pertama menjelaskan prinsip Monte Carlo. Nah, apa itu sih prinsip Monte Carlo ataupun metode Monte Carlo, yaitu metode simulasi yang menggunakan bilangan acak untuk memperkirakan peluang suatu kejadian. Nah, pada soal memperoleh rare item itu sebanyak 20% atau 0,20 yang nantinya simulasinya dilakukan sebanyak 10.000 percobaan. Nah, 10.000 percobaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil simulasi mendekati probabilitas teoritis. Nah, untuk aturannya sendiri yaitu jika bilangan acak kurang dari 0,20 maka hasilnya disebut rare item gitu. Nah, apabila jika bilangan acak lebih besar atau sama dengan 0,20 maka hasilnya bukan rare item. Nah, setelah seluruh percobaan selesai, jumlah rare item dihitung, kemudian probabilitas simulasinya diperoleh menggunakan rumus rare item itu jumlah rare item dibagi jumlah percobaan. Nah, pada pengimplementasian pada simulasinya ini menggunakan Python, yang dimana di sini saya menggunakan perintah import num, kemudian saya menggunakan np-random sheet yang tujuannya agar bilangan acak yang dihasilkan selalu sama setiap kali program dijalankan, sehingga hasil simulasinya dapat direproduksi. Nah, selanjutnya saya menentukan dua variabel, yaitu peluang rare item sebesar 0,20 dan jumlah percobaannya yaitu 10.000 kali. Nah, kemudian saya menggunakan fungsi np-random yang dimana fungsi ini tuh menghasilkan 10.000 bilangan acak dengan nilai 0 sampai 1. Nah, setelah itu setiap bilangan acak dibandingkan dengan nilai peluang 0,20. Nah, jika nilai kurang dari 0,20 maka dianggap mendapatkan rare item. Nah, sedangkan jika nilainya sama ataupun lebih besar dari 0,20 maka dianggapnya tidak mendapatkan rare item. Nah, hasil perbandingan tersebut berupa nilai true dan false. Kemudian saya di sini juga menggunakan nvsum yang dimana ini tuh untuk menghitung seluruh nilai true karena nilai true menunjukkan jumlah rare item yang berhasil diperoleh. Terakhir, probabilitas simulasi dihitung dengan membagi jumlah rare item dengan jumlah percobaan, lalu hasilnya ditampilkan dengan menggunakan perintah print. Untuk outputnya sendiri, jumlah percobaan yaitu 10.000 dan jumlah rare itemnya 2064. Nah, untuk probabilitas simulasinya ada di angka 0,2064. Kemudian menghitung probabilitas hasil simulasinya. Nah, tadi udah diketahui jumlah percobaannya itu 10.000 dan jumlah rare itemnya 2064. Maka penyelesaiannya menggunakan rumus probabilitas, yang dimana rare item yaitu rare item dibagi jumlah percobaan. Nah, tadi jumlah rare itemnya itu 2064, kemudian jumlah percobaannya 10.000, maka 2064 dibagi 10.000 mendapatkan 0,2064. Nah, dalam bentuk presentasi hasilnya 20,64%. Maka probabilitas yang diperoleh rare item berdasarkan hasil simulasi adalah 20,64%.
Nah, sekarang kita bandingkan dengan simulasi probabilitas teoritis. Nah, probabilitas teoritisnya itu 20%, sedangkan probabilitas simulasinya yaitu di angka 20,64%. Nah, selisih dari probabilitas tersebut yaitu ada di angka 0,64%. Nah, jadi hasil simulasi probabilitas memperoleh rare item sebesar 20,64%. Nah, sedangkan probabilitas teoritis ada di 20%. Nah, selisihnya yaitu sebesar 0,64%. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa hasil simulasi sudah bisa dikatakan mendekati nilai teoritis. Nah, perbedaan perhitungan terjadi karena simulasi menggunakan bilangan acak, sehingga hasil setiap simulasi dapat sedikit berbeda meskipun peluang yang digunakan tetap sama. Lanjut untuk soal yang kedua, diketahui pada soal peluang sebuah email merupakan spam adalah 30%, sedangkan email HAM sebesar 70%. Kemudian diketahui juga bahwa peluang email spam mengandung kata hadiah adalah 80%, sedangkan email HAM hanya 10%. Yang ditanyakan adalah peluang sebuah email merupakan spam jika diketahui email tersebut mengandung kata hadiah. Nah, untuk perhitungan teoritis, langkah pertama adalah menghitung probabilitas sebuah email mengandung kata hadiah. Nah, setelah diperoleh nilai tersebut, saya substitusikan ke dalam rumus Bayes sehingga didapatkan hasil sebesar 0,7742 atau 77,42% ya. Yang artinya jika sebuah email mengandung kata hadiah, maka peluang email tersebut merupakan spam adalah sekitar 77,42%. Kemudian untuk pengimplementasinya di dalam Python, di sini saya menggunakan nprandom. Yang ini, yang dimana ini tuh berfungsi digunakan untuk menentukan apakah setiap email termasuk spam atau HAM secara acak. Nah, namun peluangnya tidak sama. Nah, saya mengatur probabilitasnya sesuai soal yaitu 30% dan untuk spam 30% dan 70% untuk HAM. Nah, setelah status email ditentukan, program ini melakukan perulangan menggunakan for untuk memeriksa setiap email. Nah, setelah seluruh email selesai diproses, maka program menghitung jumlah email yang mengandung kata hadiah, kemudian menghitung berapa diantaranya yang merupakan spam. Untuk hasil outputnya, jumlah email itu di 10.000 dan yang email mengandung hadiah itu 3.105 dan spam ditambah hadiah itu ada 2.042, kemudian rasionya di 0,78. Nah, untuk perhitungan berdasarkan output yang keluar, jumlah email mengandung kata hadiah yaitu di angka 3.105 dan jumlah email yang spam yang mengandung kata hadiah di 2.042. Nah, kemudian di sini saya menggunakan rumus spam yang dimana jumlah email spam yang mengandung kata hadiah dibagi jumlah email yang mengandung kata hadiah. Nah, di sini hasilnya 0,780032 atau ke dalam bentuk persennya di 78%. Nah, hasil simulasi dari 10.000 email diperoleh probabilitas email spam jika mengandung kata hadiah sebesar 78%. Nah, maka nilai tersebut itu mendekati hasil perhitungan teorema Bayes sebesar 77,42%. Nah, dengan selisih di angka 0,58%. Nah, perbedaan hasil akhir ini disebabkan oleh proses simulasi yang menggunakan bilangan acak. Kemudian lanjut soal ketiga.
yaitu menghitung statistik deskriptif. Saya langsung di sini menggunakan program Python yang dimana data penjualannya ada di 15, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 35, 36, 40, 42, 40, 45. Nah, di sini pada program ini saya menghitung min, kemudian minimum, kemudian nilai maksimum dan standar deviasi. Untuk outputnya, untuk min di angka 29,5, kemudian untuk minimumnya di angka 15, kemudian untuk maksimumnya di 45, dan standar deviasinya di angka 10,04. Nah, hasil akhirnya min ditulis 29,58, minimum nilainya 15, maksimum nilainya 45, dan standar deviasi nilainya 10. Nah, kemudian saya menggunakan program Python untuk membuat grafik garis ataupun loncat. Nah, di gambar grafik ini ada penjualan selama kurang lebih 12 bulan, yang dimana output statistik dan grafik yang sudah diperoleh rata-rata penjualan selama 12 bulan yaitu 29,58 juta rupiah. Nah, dengan nilai minimum 15 juta rupiah, maksimum 45 juta rupiah, dan standar deviasi itu 10 juta rupiah. Nah, grafik garis yang ini menunjukkan bahwasanya penjualan mengalami peningkatan dari bulan pertama hingga bulan ke-12. Nah, di sini itu tidak dapat terdapat penurunan penjualan selama periode pengamatan. Nah, yang dimana ini itu menunjukkan bahwa penjualan berkembang secara konsisten, sehingga kinerja penjualan selama 1 tahun ini berada dalam kondisi yang baik. Seperti itu. Baik, demikian presentasi hasil pengerjaan ujian akhir semester saya pada mata kuliah statistika dan probabilitas. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan mengenai jawaban saya kurang dimengerti, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.